Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Cerita orang Papua dipaksa teriak merdeka tanpa diberi hak kemerdekaan. Kalau ada yang bertanya, orang Papua nasionalis atau tidak, sebenarnya orang Papua itu nasionalis serta memiliki hati yang terbuka. Orang Papua tidak perlu dipaksakan. Kalimat itu terlontar dari mulut Ambrosius Mulait, mantan tahanan politik Papua, sekaligus mahasiswa yang kerap aktif menyuarakan isu-isu mengenai Papua. Ia merupakan sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia. Ambros mengatakan, berbicara soal kemerdekaan, orang-orang Papua selalu terkesan dipaksakan untuk ikut merayakan kemerdekaan Indonesia. Semua terlihat setiap menjelang tanggal 17 Agustus. Ambros menyampaikan, bendera beserta tiang-tiangnya ada di setiap rumah-rumah warga serta sejumlah sudut jalan Papua karena memang dipasang bukan atas kehendak rakyat, melainkan atas tindakan aparat. Bahkan aparat disebut masuk ke area gereja untuk memasang sang merah putih. Respon orang asli Papua sendiri terhadap Hari Kemerdekaan Indonesia disebut biasa-biasa saja. Ambros mengatakan, mereka baru mau mengikuti kegiatan Hari Kemerdekaan, itu pun kalau aparat datang membawa bantuan, lalu sekadar formalitas melakukan foto, serta mengeluarkan pernyataan sikap. Bagi Ambros, secara idealismenya, sulit untuk dia bisa ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasalnya ia hanya menganggap Hari Kemerdekaan Indonesia tak lebih dari sekadar seremonial belaka. 1 Desember baginya merupakan hari kemerdekaan sesungguhnya. Biasanya bertepatan dengan hari itu, ia dan kawan-kawan menggelar aksi turun ke jalan, dan represi menjadi hal pasti yang diterima ketika aksi dilakukan. Terkadang memang tak melulu harus turun ke jalan. Sebagian warga merayakan 1 Desember dengan melakukan ibadah puasa. Masih berkaitan dengan kemerdekaan, Ambros mengatakan orang-orang Papua tidak punya ruang demokrasi, atau ketika terjadi keluhan atau masalah, suara mereka kurang terdengar. Ambros menyebut hal itu sudah terjadi, dan diawali sejak adanya perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, berlanjut kepada penuntunan pendapat rakyat atau PPRA. Antropolog Ingusti Suryawan dalam presentasinya berkata, rasisme sudah membadan dalam sejarah kehidupan masyarakat rakyat Papua, melekat dalam ingatan kekerasan dan penderitaan, dan terekspresikan dalam gerakan sosial menuntut pembebasan dan kedaulatan. Ia juga menyampaikan, rasisme sebenarnya bisa dilawan, yakni dengan cara memiliki nyali inferioritas dalam diri sendiri bagi orang Papua yang dikonstruksi oleh penjajah. Kunci sebenarnya dari pernyataan itu adalah bisa mengendalikan diri sendiri. Rasisme juga sering dialami oleh Ambros, seperti stigmasi atau penilaian buruk yang dicap seperti pemabuk, buat onar, tukang pukul, hingga dibandingkan dengan hewan, sudah jadi makanan sehari-hari orang asli Papua. Orang-orang yang melakukan rasisme dianggap Ambros sebagai pihak yang belum paham dan kenal secara langsung orang asli Papua. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.